Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Jadilah bagian dari generasi penerus bangsa yang berperan besar dalam perkembangan pertanian di Indonesia. Hey, buat kalian yang cinta banget dan pengen mengenal, bahkan bercita-cita menjadi ahli pertanian, daftar kuliah di Unwahas yuk, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pendaftaran online di pmb.unwahas.ac.id. Info lebih lanjut hubungi 08500 785578 atau kunjungi Instagram @pmb_unwahas. Universitas Wetasim, intelektual yang berkarakter. Disiarkan langsung oleh 87.8 Radio Gaul FM bersama 107.9 FM Radio Dais MAJT. Untuk kamu yang mungkin suka di dunia pertanian gitu kan, bagaimana memanajerial perkebunan mungkin, atau bagaimana untuk agar memaksimalkan hasil pertanian peternakan. Nah, saat inilah kita akan ngobrolin terkait dengan hal tersebut. Sudah hadir di tengah-tengah kita di siang hari ini, sudah ada Ibu Endah selaku dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Wetasim. Saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah suaranya. Selamat datang di Gaul FM Ibu. Apa kabar? Baik ya Bu ya. Oke, selain ada Bu Indah juga, siang hari ini kita sudah kedatangan Mas Vijay. Beliau adalah alumni dari Faperta Unwahas dan juga sekaligus staf dari Faperta Universitas Wetasim. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Oke, mungkin biar lebih enak mic-nya diatur dulu nih. Nah, nah gitu. Oke, sebelum kita mulai saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk Ibu dan juga Mas Vijay yang sudah hadir di Radio Gaul FM Semarang. Dan spesial juga ini Gaul FM, kita bakal ngomongin terkait dengan pemanfaatan lahan sempit di pekarangan rumah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Ini yang biasanya ibu-ibu nih ya Bu yang suka bikin pekarangan jadi lebih hijau. Lebih hijau, lebih indah. Bener, dan juga lebih ekonomis karena mungkin hasilnya bisa langsung dirasakan untuk keluarga gitu ya Bu ya. Sebelum kita kemana-mana mungkin kita ngobrol dulu terkait dengan pemanfaatan lahan sempit untuk nilai ekonomis. Mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Baik Mas Dani, jadi hampir setiap rumah tangga tentunya ada pekarangan ya, entah itu sempit ataupun luas. Nah, untuk pemanfaatan pekarangan rumah tangga itu sendiri kita pilah-pilah menjadi beberapa kategori, apakah itu pekarangan dalam kategori luasan sempit, agak luas ataupun juga luas. Nah, kita sekarang berbicara terkait dengan pemanfaatan pekarangan yang arahnya pekarangan dalam agak sempit dan luas, agak luas ya, karena kalau yang luas tentu saja jadi perkebunan ya Bu. Oke. Nah, untuk memanfaatkan pekarangan ini bisa kita manfaatkan semisal untuk menanam tanaman-tanaman organik dengan cara pertanian vertikal ya. Adapun jenis-jenis tanaman yang bisa kita manfaatkan ataupun kita tanam semisal selada, seledri, cabai dan sebagainya. Di mana kita bisa manfaatkan dengan menggunakan sistem pertanian vertikal dan menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan kompos dari limbah sampah ya. Harusnya sampah yang kita hasilkan itu tidak mencemari lingkungan, tapi bagaimana caranya kita olah menjadi kompos dan kemudian kita manfaatkan untuk memupuk tanaman organik yang kita punya tersebut. Nah, kemudian untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang agak luas, kita bisa memanfaatkan sebagai contoh misalnya untuk digunakan untuk memelihara jenis ternak, yaitu puyuh. Kita tahu puyuh itu kalau orang Jawa kadang-kadang menyebutnya itu gemak gitu ya. Gemak ya? Iya. Oh, nama lain dari burung puyuh ya Bu berarti? Iya, nama lain dari burung puyuh itu adalah gemak. Nah, itu dapat kita pelihara dengan hanya memanfaatkan kandang yang relatif kecil, karena
tubuhnya yang kecil, ya kira-kira hanya 150, tetapi dalam waktu umur sekitar 35 hari puyuh itu sudah bisa bertelur, dan produksi telurnya itu sangat tinggi, hampir 280 butir telur per tahunnya. Ya. Wow, Padahal kandang yang dimanfaatkan untuk pelihara puyuh ini relatif sangat sempit. Mungkin untuk skala rumah tangga untuk ukuran 250 puyuh itu hanya bisa memanfaatkan sekitar lahan mungkin tidak lebih dari 200 meter persegi sudah bisa kita manfaatkan untuk budidaya puyuh ini. Wah, udah sekaligus kita dapat dari sayur mayurnya mungkin ya Bu ya, dari tanaman yang kita tanam, dan juga kita juga bisa memanfaatkan untuk peternakan yaitu burung puyuh gitu kan. Kalau dari Mas Vijay sendiri mungkin bisa diinformasikan siapa sih Mas sebenarnya yang memerlukan treatment bagaimana sih untuk memanfaatkan lahan sempitnya ini, biasanya penduduk yang ada di mana gitu? Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya. Oke, untuk treatmentnya atau siapa yang perlu sih sebenarnya kalau dari penglihatan saya itu yang perlu itu semua masyarakat Mas, karena melihat dari perubahan iklim yang saat ini itu pertanian itu harganya terutama komoditas tertentu itu naik semua, terutama beberapa tanaman-tanaman yang bisa mempengaruhi inflasi Mas, terutama itu dari tanaman cabai itu sangat mempengaruhi inflasi. Kemudian ada daging, dari daging ayam sampai perikanan itu semuanya dampaknya itu ada. Nah untuk konsep dari pertanian perkotaan itu atau urban farming itu yang melatar belakangnya yang pertama itu konsep terutama penanggulangan sampah. Nah, apa yang sudah dikatakan Bu Indah tadi menggunakan pupuk organik itu benar sekali. Karena berdasarkan pengamatan saya itu selama menjadi penyuluh pertanian itu satu keluarga itu menghasilkan sekitar 1 ton per hari. Wah, itu apa tuh untuk menghasilkan sampah organik atau sampah coklat. Oke. Terutama kalau kita lihat ibu-ibu atau mungkin ibunya masih beng ya. Ibunya masih beng itu kadang kalau nyacah-nyacah kangkung itu kan yang dipakai daunnya. Daunnya betul. Batangnya dibuang. Sebenarnya itu menjadi sampah, kembali lagi menjadi pupuk itu sendiri. Kemudian yang kedua itu lahan. Lahan pertanian di Kota Semarang itu kan semakin tahun semakin sempit gitu ya. Nah, oleh karena itu apabila masyarakat atau generasi Z ya Mas, itu masuk ke dunia pertanian, kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang itu bisa menggerakkan atau agent of change lah bahasa kerennya itu di kotanya atau di kampungnya. Kemudian lah ini yang menjadi permasalahan utama itu terutama anak kos atau terutama ibu-ibu Mas. Harga sayur itu pasti tiap akhir tahun dan awal tahun itu naik. Nah itu sudah permasalahan. Sudah sekarang ya berarti ya. Polanya seperti itu. Sama peran masyarakat, bagaimana menyadarkan masyarakat itu ayo bertanam, ayo bercocok tanam. Terkadang kalau beberapa tempat itu yang pernah saya singgahi atau kunjungi itu udah melakukan budidaya, kemudian habis itu ya namanya orang kan terus ya agak meremehkan lah. Halah buat apa sih nanam cabai, beli aja 2.000 bisa. Ngapain harus padahal capek sekarang harga cabai ya. Sekarang harga cabai. Nah itu Mas, terutama peran masyarakatnya seperti itu. Waduh, semakin seru perbincangan kita nih Gaulista ya. Sekali lagi juga kami informasikan untuk Gaulista yang mungkin siang hari ini sedang mendengarkan dan ingin bertanya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Siang hari ini ada Bu Indah dan juga Mas Vijay. Kita lagi ngomongin terkait dengan urban farming ya. Bener ya, tadi namanya adalah urban farming nih, dimana kita juga bisa memanfaatkan lahan sempit yang ada di pekarangan rumah seperti itu untuk bisa menambah
nilai ekonomis untuk keluarga. Siapa tahu ya kan, semakin hari harga cabai semakin tinggi, kita nggak usah beli cabai ya Mas Wijaya ya. Kita benar. cukup ngambil aja nih di pekarangan rumah ya Bu Endah ya. Lebih asik juga. Lebih asik, udah tahu ini lebih segar dan lebih aman gitu kan, lebih sehat. Tentunya. Betul ya, untuk keluarga kita. Wah, seru banget. Oke. Jangan lupa Mas, pada saat ngambil cabai dibikin konten itu lebih seru pastinya. Dan ini dapat ekonomis lagi ya nanti ya di YouTube ya, boleh deh. Oke, ini seru banget kalau bisa. Silakan kalau misalnya ingin bergabung juga bersama kita di sini di 0811 2622 878, di 0811 2622 878. Dan juga siang hari ini kita masih di relay bersama saudara-saudara kita yang ada di Radio Dais MAJT. Saya mau menyapa dulu, assalamualaikum untuk pendengar Radio Dais MAJT. Dan sekali lagi kita masih akan menemani sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Gaulisa, thank you banget, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita di 0811 2622 878, atau yang udah gabung juga nih di streamingnya kita juga, thank you banget ya. Kita sekarang juga lagi streaming dan bisa dinikmatin juga di YouTube kita di Radio Gaul FM. Dan juga terima kasih untuk yang sudah DM di @gaulfm_Semarang. Nanti coba deh nih bacakan satu persatu untuk pertanyaannya ya. Udah gak sabar ya, tunggu dulu ya. Kita mau ngobrolin lanjut ya dengan Bu Endah dan juga Mas Vijay terkait dengan pemanfaatan lahan sempit di pekarangan rumah untuk meningkatkan nilai ekonomis keluarga ya kan. Secara tadi kita udah ngobrolin terkait dengan bagaimana sih untuk pemilihan tanamannya, terus juga fungsinya apa sih sebenarnya kalau misalnya kita sudah memanfaatkan tanaman gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan. Mas Vijay, apa kabar Mas? Baik Mas, masih Peng gimana kabarnya? Bu Endah gimana? Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Oke, kita lanjutin lagi Bu, terkait dengan urban farming yang tadi kita juga sudah sedikit singgung terkait dengan hal tersebut gitu. Mungkin bisa disebutkan nih Mas, kendala-kendalanya nih yang bikin kesulitan kita menyulap perkarangan kita yang mungkin sempit agar lebih ekonomis tuh biasanya apa? Monggo, siapa dulu nih? Bu Endah monggo silakan. Oke, jadi sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah kemauan ya, untuk memanfaatkan pekarangan itu, apakah bisa lebih bermanfaat ataukah menurutkan kemalasan. Kendala utama itu adalah kemalasan menurut saya. Jadi harus menumbuhkan kesadaran untuk semua masyarakat agar bisa memanfaatkan pekarangan ini agar lebih berdaya guna seperti itu. Jadi sekecil apapun, sesempit apapun, kalau kita itu mempunyai kemauan untuk memanfaatkan pekarangan ini untuk berdaya guna, insya Allah akan memiliki nilai income yang bisa bermanfaat untuk keluarga seperti itu. Yang pasti adalah harus berniat dulu gitu ya, seneng dulu melakukannya ya Bu ya, menyulap pekarangan kita yang mungkin sempit nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai ekonomisnya, tiba-tiba bisa membantu untuk lebih hemat berbelanja gitu kan. Kalau dari Mas Wijaya sendiri gimana? Biasanya apa sih Mas di lapangan yang bikin kendala masyarakat ini enggan untuk memanfaatkan pekarangan rumah menjadi yang lebih bernilai ekonomis gitu? Untuk kendala itu biasanya yang pertama Mas, kembali lagi ke yang benar yang dikatakan Bu Endah tadi, terutama niat sama pemahaman yang tadi itu. Kenapa nanem padahal beli 2.000 itu bisa, itu pertama. Kemudian yang kedua itu kendalanya itu air, biasanya air itu yang menjadi kendala. Kemudian ada juga tanah itu juga jadi kendala beberapa masyarakat urban farming Mas. Jadinya ada teknologi di pertanian itu yang tidak bercocok tanam, tidak menggunakan tanah. Namanya itu hidroponik, itu bisa. Kemudian ada juga aquaponik. Kalau aquaponik itu menggabungkan antara dunia perikanan sama dunia pertanian. Itu kan juga bisa. Terus kemudian ada vertikultur atau pertanian menjulang ke atas, gitu, atau vertical garden lah kalau bahasa kerennya, seperti itu Mas. Lagi hits juga ya vertical garden tuh. Ada beberapa gedung-gedung tinggi di Kota Semarang ini yang juga sudah menggunakan vertical garden. Keren banget. Oke, ada satu lagi mungkin aero garden. Apa Mas? Yang satu yang aeroponik ya berarti. Aeroponik. Ya? Itu yang menggunakan sistem, itu sebenarnya sistem pertanian di hidroponik Mas. Cuman mulai dari
sistemnya atau perangkatnya itu lebih mahal karena setiap per menitnya itu ada alat yang menyemprotkan nutrisi. Dan sepertinya lebih mahal kali ya instalasinya. Oke. Bu, kalau ngomongin tentang budget nih, kalau pertanian yang memanfaatkan perkarangan rumah, seperti tadi juga ngomongin terkait dengan vertical garden dan sebagainya. Kalau kita bikin di pekarangan rumah kita, mahal gak sih sebenarnya, Bu? Sebenarnya terkait dengan mahal tidaknya itu pandai-pandainya kita ya, Mas. Misal tadi kita mau membuat vertical garden, kita bisa memanfaatkan limbah-limbah di sekeliling kita yang bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh misalnya pralon-pralon, mungkin ada pralon bekas yang tidak kepake, itu bisa kita gunakan, ataupun juga botol-botol bekas minuman mineral itu ya yang ukuran agak besar kayak gitu, itu juga kita bisa manfaatkan ya. Jadi kalau kita browsing itu sudah banyak contoh-contoh pemanfaatan limbah-limbah di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk media untuk pembuatan vertical garden ini. Betul. Kemudian kalau tadi terkait dengan untuk pekarangan yang digunakan untuk ternak puyuh tadi ya. Nah, untuk skala rumah tangga saya rasa tidak terlalu besar juga ya. Misalnya kita coba untuk kapasitas 250 sampai 300 puyuh. Itu mungkin dana yang kita sediakan tidak perlu sampai 3 jutaan, mungkin bisa ya, karena ukuran puyuhnya itu kan sangat kecil. Selain itu dari penjualan telur puyuh itu insya Allah nanti akan menutup karena umur 35 hari aja puyuh itu sudah mulai bertelur ya. Jadi cepat sekali. Cukup cepat ya Bu ya. Selain itu kalau nanti kita pelihara sekitar 1 tahun sudah tidak bertelur lagi, maka puyuh itu sendiri bisa dimanfaatkan dengan dijual sebagai dagingnya ya, lauk ya. Ya, itu yang juga cukup diminati oleh masyarakat sehingga income yang diperoleh saya rasa cukup menggiurkan bila mana kita bisa memanfaatkan pekarangan ini untuk meningkatkan income keluarga. Selain itu saya rasa ada manfaatnya, bisa untuk melatih kedisiplinan anak ya. Misalnya kalau puyuh itu kan ataupun ternak itu kan harus dikasih pakan itu yang tertib ya. Nggak boleh kita kasih makan itu sembarangan semaunya kita. Jadi kalau biasanya kita kasih pakan jam 6 pagi, ya harus rutin jam 6 pagi. Kalau tidak dia akan stres. Kalau si puyuh itu mengalami stres, nanti dia nggak mau bertelur ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk melatih anak kita yang mungkin sudah duduk di bangku SMA kayak gitu, untuk melatih kedisiplinan. Dia kita kasih tanggung jawab untuk memelihara ternak kita itu. Selain juga kalau dia itu memiliki tanggung jawab dan memiliki istilahnya tadi penghasilan, nah saya rasa dia akan lebih bisa memanfaatkan uang dengan baik ya, daripada dia hanya meminta uang ke mamanya. Benar. Jadi saya rasa banyak kemanfaatan yang bisa kita peroleh dari memanfaatkan pekarangan ini. Saya rasa betul itu, ya. Ternyata cepet banget ya burung puyuh itu, cukup dengan 35 hari udah bisa bertelur, bisa cepet balik modal nih. Oke, Mas Wijay, ini tadi kita ngomongin burung puyuh juga untuk pekarangan gitu kan. Ada hewan lain nggak sih, mungkin kayak semacam ikan, lele gitu yang biasanya kita sering lihat kali ya di pekarangan rumah, atau mungkin pekarangan belakang rumah gitu yang lebih sering kita lihat. Itu gimana untuk bisa pemanfaatannya? Silakan. Untuk di perikanan sendiri itu kita bisa menggunakan teknologi budidamber. Budidamber itu budidaya ikan dalam ember. Nah, itu sebenarnya itu bisa jadi mendatangkan income juga ya Mas. Karena kalau kita bicara keterbatasan lahan itu kan, kalau kita punya 10 aja budidamber itu mungkin bisa menghasilkan uang ratusan ribu per bulannya. Itu masih budidamber ya, belum budidoremi ya. Belum yang lain ya. Belum. Oke. Itu kalau budidamber sendiri biasanya ada ini nggak sih treatment khususnya gitu nggak sih? Karena kan biasanya kalau aku yang tahu nih,
aku baru tahu ada budidamber gitu. Nah kalau biasanya itu kan yang aku lihat biasanya pakai terpal gitu ya, pakai terpal dengan ukuran-ukuran tertentu gitu. Kalau dari budidamber sendiri ada treatment khusus nggak? Kayak misalnya ukuran ember itu harus yang seperti apa gitu? Kalau treatment khususnya itu lebih ke populasinya Mas. Kita lihat embernya itu berapa, populasi ikan yang dicemplungkan itu berapa. Karena kita tahu sendiri kalau ikan lele itu kan banyak orang yang bilang kanibal. Artinya nanti kalau kita nyemplungkan atau memasukkan ikan itu sejumlah 100, mungkin panennya itu sekitar 60 sampai 70 lah. 30%-nya itu biasanya mati atau dikanibal sama ikan lain. Nah, sama juga kita harus memberikan pakan yang teratur. Kalau ikan lele, terus sama memberikan oksigen Mas, atau aerator bahasa akuariumnya ya. Oke deh. Nah, gimana nih Goldista? Udah bingung atau udah lebih jelas sekarang, lebih pingin ya memanfaatkan pekarangan rumah mungkin biar lebih sejuk ya kan. Siapa tahu nanti kalau misalnya mau bikin mie instan gitu tinggal petik aja ya kan. Tinggal petik aja, mungkin ada sawi di depan rumah gitu kan. Ini sejuk banget pokoknya ya. Oke, silakan kalau misalnya ingin bertanya, kita masih akan tunggu sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, 5 menit 10 menit sebelumnya kali ya. Nanti kita akan segera bacakan pertanyaan-pertanyaan spesial buat Gaulista juga. Masih barengan Bu Endah dan juga Kak Vijay di sini, masih di dalam program acara Kampus Kita bersama Faperta Universitas Wetation. Gaulista, Anda masih menyimak Kampus Kita barengan saya Denny Saputra dan juga ada Bu Endah dan juga Mas Vijay dari Fakultas Pertanian Universitas Wetation. Bu Indah, aku mau ngobrol dong terkait dengan Faperta Unwahas. Dari tadi kita udah ngobrolin seru banget terkait dengan pemanfaatan lahan sempit di Kota Semarang, mungkin di rumah gitu ya. Nih untuk warga Kota Semarang ini cocok banget. Nah, mungkin kalau misalnya ingin belajar lebih lanjut nih terkait dengan Faperta, Fakultas Pertanian gitu di Unwahas, cara daftarnya gimana sih Bu? Boleh dong? Baik, mungkin kalau terkait dengan PMB, Kak Vijay akan lebih ini ya, karena kebetulan kalau Kak Vijay ini staf PMB-nya Fakultas Pertanian. Oh gitu, saya salah ini saya saran. Oke, Mas Vijay gimana? Silakan. Untuk pendaftarannya itu nanti bisa daftar online Mas di www.pmb.unwahas.ac.id. Nanti di situ teman-teman bisa membuat akun pendaftaran terlebih dahulu. Baru nanti kemudian login dan mengisi data lengkap. Kemudian untuk syarat-syaratnya itu upload dokumen ijazah atau surat keterangan lulus ya dari sekolah, kemudian upload rapot semester akhir, upload kartu keluarga atau KK dan KTP, serta upload foto. Nah, untuk teman-teman yang pindahan atau transferan ya, itu ini banyak juga ya. Banyak juga, bisa Mas langsung daftar ke Unwahas dengan menyertakan fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dari lembaga asalnya. Oke, itu dia cara daftarnya ya. Buka di www.pmb.unwahas.ac.id. Waduh, hafal banget aku. Ya iyalah. Oke. Nah, kalau misalnya bicara terkait dengan mata kuliah atau mungkin yang dipelajarin di Faperta Unwahas itu apa aja sih? Mungkin siapa nih Ibu? Jadi kadang orang awam itu taunya Fakultas Pertanian itu cocok tanam, macul gitu ya. Jadi gambarannya apa sih mata kuliah yang dipelajari ya? Mungkin secara singkat akan kami sampaikan bahwa di kami Fakultas Pertanian, terutama program studi agribisnis ini banyak mata kuliah yang disampaikan. Ada mata kuliah yang sifatnya wajib, ada mata kuliah yang sifatnya pilihan. Adapun beberapa mata kuliah wajib, mungkin sebagai gambaran itu ada mata kuliah tentang tata niaga, ada kemudian mata kuliah tentang ekonomi
ekonomi internasional ada, tata niaga ada, kemudian tentang akuntansi juga ada, kemudian kalau terkait dengan mata kuliah pilihan ada beberapa macam mata kuliah pilihan, sebagai contoh misalnya tadi budidaya ternak unggas, budidaya ternak ruminansia, kemudian budidaya tanaman semusim, tahunan, dan masih banyak berbagai macam pilihan mata kuliah yang akan mendukung keahlian teman-teman untuk menggeluti di bidang agribisnis seperti itu. Betul. Jadi gambaran terkait dengan Fakultas Pertanian nanti yang dipelajari tentang cocok tanam, saya rasa mungkin dari gambaran beberapa mata kuliah yang akan diperoleh teman-teman mungkin sedikit banyak ada gambaran ternyata di Fakultas Pertanian Agribisnis itu ternyata mempelajari juga tentang akuntansi, kemudian tentang ekonomi, seperti itu. Betul. Jadi bukan bercocok tanam yang langsung nyangkul itu bukan ya Bu ya. Jadi kan banyak nih yang salah, banyak yang salah kaprah ya. Namanya Faperta, Fakultas Pertanian udah pasti nanti kita becek-becekan nih di lumpur-lumpur, belum tentu. Karena kita belajar terkait dengan manajerialnya juga gitu ya Bu ya. Oke, ini sudah ada beberapa yang bertanya Bu di WhatsApp kita di 0811 2622 878. Hai Kak, ada siapa nih? Kok gak ada namanya? Silakan dong kasih nama ya. Mau tanya dong gimana sih cara usaha peternakan yang paling mudah perawatannya tapi hasilnya menjanjikan. Kira-kira berternak apa itu Bu? Oke, jadi boleh langsung jawab ya? Boleh silakan. Jadi yang gampang tetapi memberikan hasil yang optimal, maunya kan seperti itu ya. Jadi untuk ternak sendiri itu kan bisa dipilah menjadi ternak besar dan ternak kecil istilahnya ya. Kalau memang modalnya kecil mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari ternak kecil. Yang termasuk ternak kecil mungkin ternak unggas ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, misalnya puyuh kayak gitu. Puyuh itu kan tidak terlalu perlu modal yang besar. Beda dengan kalau kita ternak misalnya ternak ruminansia seperti sapi perah kayak gitu ya. Satu ekor sapi aja sudah berapa juta kayak gitu ya. Tapi kalau kita memulai seperti tadi ternak kecil, ternak unggas, misalnya puyuh kayak gitu kan tidak terlalu banyak modal. Hanya saja yang mungkin perlu ditekankan kalau kita ingin memulai usaha itu pastikan kita memiliki pangsa pasarnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita sudah mampu memproduksi tetapi bingung mau memasarkannya kemana ya. Sebenarnya memang untuk ternak ini itu peminatnya ataupun konsumennya itu sebenarnya banyak, tetapi kadang karena kita sebagai pemula itu tidak tahu harus memasarkannya kemana kayak gitu ya. Benar. Untuk tahu itu harus memang mau terjun ataupun berkecimpung di dunia peternakan itu sendiri sehingga kita baru tahu linknya istilahnya. Betul, seperti itu ya. Jadi dari hulu ke hilirnya udah jelas gitu ya Bu ya. Oke. Ada siapa ini? Ada Syakila juga. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mau nanya dong, apakah prospek kerja di pertanian hanya sebagai petani milenial saja atau di bidang profesi lain Bu? Silakan. Oke. Jadi biasanya mahasiswa ataupun calon mahasiswa itu untuk memilih menentukan aku mau masuk kemana itu dengan melihat prospek lulusannya itu bisa kemana sih. Jadi mungkin bisa saya sampaikan bahwa lulusan kami dari agribisnis itu bisa berkarya di berbagai macam bidang ya. Entah itu di perbankan bisa, karena untuk sebagai seorang misalnya untuk analis perbankan itu untuk menurunkan apakah ini layak atau tidak layak di bidang usaha tani itu kan perlu juga. Betul. Kami di Fakultas Agribisnis itu ada diajari juga mata kuliah terkait dengan analisis kelayakan usaha seperti itu, sehingga lulusan kami itu banyak juga yang bekerja di perbankan, Mas. Ada beberapa alumni kami itu diterima di BRI, ada beberapa alumni kami, kemudian juga di instansi pemerintah, misalnya di Dinas Perkebunan itu ada, kemudian di BUMN bisa sebagai penyuluh pertanian ataupun juga di BUMN seperti itu. Jadi sangat luas sekali serapan bagi para alumni program studi agribisnis ini. Jadi
jangan khawatir untuk bergabung di agribisnis terkait dengan nanti kerja di mana sih ya seperti itu. Oke, udah ya pokoknya udah jangan khawatir. Kalau misalnya penasaran juga boleh banget, nanti boleh mampir ke PMB-nya Unwahas juga boleh di lantai 1 ya, gedung dekanat itu nanti bisa ketemu sama tim PMB di sana. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya terkait dengan Faperta boleh banget ya. Di websitenya juga di www.pmb.unwahas.ac.id. Oke, ini karena waktunya kita sudah habis, mungkin dari Bu Endah dan Mas Vijay ada yang mau disampaikan dulu, mungkin silahkan. Ada yang belum disampaikan atau mau disampaikan atau mau mengajak untuk Gaulista bisa bergabung di Faperta gitu misalnya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Jadi monggo-monggo aja bagi para calon mahasiswa yang ingin ataupun masih bingung mau menentukan di mana. Saya rasa untuk Fakultas Pertanian program studi agribisnis adalah pilihan yang tepat untuk menyongsong masa depan teman-teman yang lebih baik seperti itu. Oke, Mas Vijay gimana? Oke Mas, untuk pesan dari saya itu ini ya Mas, apa itu pesanan dari Pak Dekan itu. Apa ini? Kalau pertanian itu kan urusan hidup dan mati. Jadi teman-teman gak usah ragu untuk bergabung di pertanian, karena kalau tidak ada pertanian semua tidak bisa makan. Nah, ini. Oke deh, terima kasih Bu Endah, terima kasih Mas Vijay sudah hadir ya. Motor Sono Sangat, dan juga terima kasih juga untuk Gaulista yang sudah standby dari pukul 1 sampai sudah sekarang ini udah pukul 2 siang ya. Dan jangan kemana-mana karena Denny Saputra bakal nemenin kamu di GWS Gaul Waktu Setempat. Nanti di jam kedua GWS juga bakal ada talk show yang lainnya. Nah, Denny Saputra break dulu, pamit dulu, jangan kemana-mana ya, tetap di Gaul FM. Terima kasih.